Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenal Pak Ustadz, nama kami Joko Suratno, berasal dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kabupaten yang paling timur. Asalnya memang dari Solo Pak Ustadz. Ya. Tapi saya sudah domisili di sana kurang lebih 39 tahun. Oh, 39 tahun. Pertanyaan kami mengenai musafir tadi Pak Ustadz. Kami domisili di Kalimantan Selatan, ada rumah di Jogja. Jadi berapa lamanya waktu musafir itu bisa kita laksanakan khususnya untuk menjalankan sholat qashar? Kalau dalam hadis Nabi mungkin kalau nggak salah Nabi itu pernah mengqashar jaraknya hanya 12 kilo, kemudian lamanya 19 hari, Nabi pernah mengqashar selama 19 hari. Nah ini apakah boleh dilakukan untuk jamak qashar itu? Kami mama sementara ini kan silaturahmi di Jogja menengok anak-anak itu. Selama kami di Jogja itu Ustadz, kami menjalankan sholat zuhur asar kami qashar. Jadi kami ikut berjamaah di masjid, zuhurnya tamam, kemudian kami langsung qomat sendiri dan mengqashar untuk sholat asar. Demikian juga sholat maghribnya kami juga ikut tamam, kemudian isyanya kami qashar. Itu pelaksanaan kami. Kemudian apakah ada batasnya yang kami tanyakan itu waktunya? Mungkin saya 1 bulan di Jogja, bolehkah selama 1 bulan itu kami lakukan qashar? Kemudian masalah domisili Pak Ustadz. Jarak kami antara desa satu kecamatan itu, desa saya ke desa yang paling jauh sekitar 29 sampai 30 kilo. Itu masih dalam satu wilayah. Itu berarti saya dalam satu wilayah itu walaupun satu kecamatan itu kan masih bisa dilaksanakan di qashar. Saya karena tugas saya itu mencakup satu kecamatan terdiri dari 9 desa. Jadi saya kalau kunjungan ke desa itu pas otomatis sholat zuhur saya masih di desa yang binaan saya. Jadi sholat zuhur dan asar kami lakukan kami qashar. Itu satu wilayah masih Pak Ustadz. Kemudian mohon doa restu Pak Ustadz. Jamaah kami masih merupakan binaan. Jadi binaan Kabupaten Kota Baru. Mungkin jamaahnya kurang sekitar 30 sampai 40 orang. Alhamdulillah 1 tahun ini Agustus sudah dilakukan binaan 1 bulan 1 kali setiap hari Sabtu minggu terakhir di tempat kami sendiri di rumah. Kami masih di rumah belum punya gedung dan tempat. Dan untuk sementara kami 1 bulan 1 kali di rumah kami. Kemudian untuk bergabung, kami bergabung di Tanah Bumbu Pak Ustadz. Itu jarak dari rumah saya ke tempat pengajian itu 120 kilo. Dan jamaah saya itu 1 minggu sekali itu alhamdulillah bisa istiqomah. Kalau nggak kerja itu sampai 250 kilo Pak Ustadz. Itu untuk mengikuti pengajian setiap minggu sekali. Alhamdulillah dia bisa istiqomah selama dia tidak pas jam kerja. Kami mohon Pak Ustadz dan jamaah untuk majelis tafsir Al-Quran ini, mudah-mudahan binaan kami nanti bisa diresmikan. Insya Allah kami infakkan tempat untuk gedung. Insya Allah nanti berapa perlunya kami siapkan Pak Ustadz. Dan jamaah mungkin sementara sudah material sebagian sudah kami siapkan. Mungkin mudah-mudahan jamaah bisa istiqomah. Dan ini saat ini juga ngaji di Banjarmasin. Kalau kami ngaji di Banjarbaru kurang lebih 320 kilo. Jadi berangkatnya tadi malam habis Isya, kadang-kadang sampai Banjar jam 2 sampai jam 3 tadi malam. Biasanya kalau di Banjar tidur di rumah saya juga. Tapi kemarin telepon berangkat tidur di majelis saja. Jadi tidur di majelis, alhamdulillah bisa sampai semua. Nah mungkin itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Jadi nanti saya mohon tausiahnya mengenai musafir tadi, apakah ada batas waktunya? Kalau saya mau selama 1 bulan di sini, walaupun itu rumah sendiri, apakah boleh itu dijalankan sholatnya itu untuk zuhur dan asar, maghrib dan isya itu di qashar? Demikian Pak Ustadz. Kami akhiri wabillahi. Dan gabung di MTA Banjarbaru. Digabung di Banjarbaru Pak. Kalau itu 1 bulan 1 kali, kebetulan hari ini Pak Ustadz Narjo yang mengisi. Kami ada keperluan di Jogja, jadi ada silaturahmi. Ini ada nyambung Pak Ustadz, mungkin saya cukup. Di Jogja itu rumahnya siapa? Rumah saya sendiri Pak Ustadz. Oh ya. Ya. Kebetulan anak-anak sekolah di Jogja, jadi kami juga di Jogja juga rumah sendiri. Ya.
Mungkin cukup Pak Ustadz. Berapa lama orang musafir itu? Kamu tadi sudah tahu bahwa Nabi pernah selama 19 hari. Sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah 6 bulan. Berarti memang batas berapa lama orang musafir itu batasnya sampai dia pulang ke rumah. Sebelum pulang ya boleh 6 bulan boleh, 3 bulan boleh, selama belum pulang. Tapi yang Bapak tanyakan di Jogja ternyata di rumahnya sendiri. Berarti kan tidak musafir, wong nek omahe dhewe kok musafir. Ya. Nah, dalam perjalanan Kalimantan Selatan ke Jogja itu musafir. Tapi setelah sampai di rumah, rumahnya sendiri aja, bukan orang musafir, di rumahnya sendiri. Nah, nanti kalau misalnya singgah di mana dari Kalimantan Selatan, pindah singgah di Jakarta, karena mau ke Jogja apa singgah di Solo dulu di sini ya. Nah, di sini selama berapa hari, berapa bulan, selama di sini boleh mengqashar menjamak sholat. Tapi kalau sudah di rumah, sudah sampai rumahnya sendiri, tidak boleh mengqashar menjamak sholat, tidak boleh. Ya, jadi batas waktu musafir itu waktunya sampai pulang ke rumahnya menjadi orang mukim. Ya, jarak tempuhnya ya kurang lebih 12 km itulah. Itu jarak maksudnya orang boleh mengqashar menjamak sholat. Kalau waktunya tidak dibatasi ya sampai dia pulang ke rumahnya sendiri. Ya. Kalau kamu tadi dari rumah ngaji ya ke tempat pengajian jaraknya kira-kira 30 km. Boleh enggak menjamak sholat di tempat pengajian tadi? Boleh enggak? Boleh. Yang ke sini juga boleh. Rumahmu dari sini dari Klaten, ada yang dari Sragen, ya Klaten Sragen sini ya kira-kira 30 kilo. Nanti sampai di sini ya waktu duhur mau sholat duhur sekali, terus dijamak asar sekali, duhurnya diqashar, asarnya ya qashar, boleh. Jadi dijamak dan diqashar karena orang musafir boleh. Itu kebolehan dari Allah itu. Ya, jadi kalau sudah menempuh perjalanan ya kurang lebih 12 km orang sudah boleh menjamak mengqashar sholat. Itu tentang batas jarak kalau waktu tidak ditentukan sampai dia pulang ke kampung halamannya.